Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan yaitu untuk mengikuti serangkaian seleksi sertifikasi dosen di tahun 2025 ini. Perkenalkan, saya Warsono, SPD MPD NIDN 0003018408. Saya adalah dosen tetap PNS pada program studi Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah yang dilaksanakan oleh Prodi Pendidikan Musik, seperti yaitu mata kuliah Pengantar Sosiologi, Manajemen Pendidikan Musik, Metode Penelitian, Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Musik, dan beberapa mata kuliah lainnya. Video ini saya susun untuk kebutuhan dan syarat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran mengenai proses perkuliahan mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Musik dengan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Asesmen dan Evaluasi Pendidikan Musik merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi Pendidikan Musik yang diselenggarakan pada semester genap dengan jumlah atau bobot 3 SKS untuk mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Musik Fakultas Seni Pertunjukan ISI Yogyakarta. Mata kuliah ini membahas yaitu mengenai konsep pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Kemudian ada prinsip, metode, dan teknik asesmen dan evaluasi dalam pendidikan musik, baik dalam konteks kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Mahasiswa akan diajak untuk memahami kemudian mempraktekkan berbagai bentuk evaluasi, termasuk ada evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan autentik dalam pembelajaran musik, sehingga kelak mahasiswa akan mampu yaitu melakukan sebuah asesmen dan evaluasi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masa yang akan datang. Mata kuliah ini sangat penting dilaksanakan karena merupakan jawaban dalam sebuah kebutuhan yaitu dalam dunia kerja kelak dan sesuai dengan profil lulusan program studi S1 Pendidikan Musik, sehingga kedepannya saat di dunia kerja misalkan sebagai pendidik, mahasiswa mampu menerapkan apa yang diperoleh pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah satu, yaitu menerapkan konsep dan prinsip asesmen serta evaluasi dalam pendidikan musik. Kemudian dua, mengidentifikasi berbagai jenis dan teknik asesmen yang relevan untuk pembelajaran musik. Kemudian yang ketiga, merancang instrumen evaluasi yang valid dan reliable untuk kegiatan pembelajaran musik. Keempat, melaksanakan dan menganalisis hasil evaluasi pembelajaran musik. Yang kelima, mengintegrasikan hasil evaluasi dalam peningkatan proses dan hasil belajar musik. Mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan musik ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, yaitu dengan rincian 14 pertemuan untuk proses perkuliahan, kemudian 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Secara rinci pada pertemuan pertama yaitu materinya itu pengantar asesmen, yaitu tentang definisi, tujuan, dan fungsi dari asesmen. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip asesmen. Kemudian yang ketiga domain belajar dan taksonomi Bloom yang meliputi domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang keempat jenis-jenis asesmen. Yang kelima ada asesmen kognitif, yaitu terkait teknik tesnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam ada asesmen psikomotorik. Yang ketujuh tentang asesmen afektif. Kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian semester. Dilanjutkan pertemuan 9 tentang asesmen autentik dan portofolio dalam pendidikan musik.
Kemudian pertemuan ke-10 analisis hasil asesmen yang meliputi scoring, kemudian interpretasi dan pelaporan nilai. Pertemuan ke-11 asesmen berbasis teknologi atau platform digital. Kemudian ke pertemuan 12 nanti ada asesmen kolaboratif dan peer assessment. Pertemuan ke-13 asesmen kinerja atau performance. Kemudian pertemuan 14 penyusunan RPP terintegrasi dengan asesmen. Kemudian pertemuan ke-15 presentasi dan review RPP dan instrumen. Kemudian pertemuan terakhir yaitu ujian akhir semester. Sistem pembelajaran atau model perkuliahan pada mata kuliah ini adalah project based learning. Pada setiap pertemuan yaitu meliputi student center, kemudian berbasis proyek, kemudian mengembangkan partisipasi aktif dari mahasiswa serta melatih mahasiswa untuk saling berkolaborasi, bertanggung jawab, serta melatih mereka untuk berpikir kritis dan analitis. Untuk metode pembelajaran yang digunakan yaitu berupa persepsi, ceramah, interaktif, kemudian analisis, diskusi, serta demonstrasi. Sistem penilaian yang saya lakukan yaitu berupa serangkaian penilaian sikap, kemudian frekuensi presensi, keaktifan di dalam kelas, pengetahuan, serta proyek yang diberikan pada mahasiswa pada mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan musik. Bobot presentasinya yaitu yang pertama aktivitas partisipatif 75%, latihan mandiri secara rutin, ini berbobot 15%, kemudian hasil proyek bobotnya 45%, kemudian ada tugas 10%, kuis 5%, UTS 10%, kemudian UAS 15%. Video yang saya tampilkan di sini adalah serangkaian proses DIA pada perkuliahan yang dilaksanakan pada mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan musik, yaitu tentang bagaimana dosen mengkondisikan kelas, memberikan pengetahuan, bagaimana berinteraksi di dalam kelas, kemudian bagaimana mahasiswa berinteraksi atau merespon dan menyerap materi, serta bagaimana nantinya serangkaian penilaian yang dilakukan. Berikut adalah video yang sudah saya susun dalam perkuliahan asesmen dan evaluasi pendidikan musik program studi pendidikan musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Baiklah, teman-teman semuanya, kita bertemu lagi di mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan musik. Di pertemuan yang keempat ini kita nanti akan membahas jenis-jenis dari asesmen. Ya, kalau kemarin kita di pertemuan pertama sudah membedakan antara pengukuran, asesmen, kemudian evaluasi itu apa. Kemudian di pertemuan berikutnya kita sudah belajar prinsip-prinsip. Kemudian di minggu lalu kita belajar tentang taksonomi Bloom, tentang penilaian. Ada domain taksonomi Bloom, ada penilaian domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari asesmen. Namun sebelum itu, untuk mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Cukup? Ya, terima kasih semuanya. Semoga dengan apa yang kita niatkan, kebaikan yang kita niatkan pada awal perkuliahan ini akan membawa kelancaran, kebarokan kepada ilmu yang akan kita dapatkan. Amin. Kita belajar tentang jenis-jenis asesmen dalam pendidikan musik. Ya, tujuan dari perkuliahan ini adalah yang pertama agar kita bisa membedakan antara
berbagai macam jenis asesmen atau penilaian, sehingga nanti ketika ada penilaian kita bisa tahu oh itu jenisnya termasuk penilaian apa, atau bisa mengidentifikasi. Selain mengidentifikasi juga nantinya kita bisa memberikan contoh atau penerapan masing-masing jenis asesmen dalam pembelajaran musik. Tentunya kita nantinya sebagai pendidik, karena kita di pendidikan musik, maka ranah kita adalah sebagai seorang pendidik atau sebagai guru. Meskipun nanti kedepannya kita tidak tahu apa emang lurus-lurus jadi guru di sekolah, atau mungkin jadi guru di rumah atau di tempat kursus atau di yang manapun, itu semua kedepannya kita semua adalah sebagai seorang pendidik. Pernah ada yang menjadi juri mungkin di lomba RT atau di event-event apa? Pernah? Belum ada. Nah, juri itu sebenarnya mereka melakukan asesmen, melakukan sebuah penilaian. Kita tentu akan melakukan sebuah asesmen. Jadi keberhasilan kita, misalkan bermain atau belajar piano. Belajar piano tentunya punya patokan-patokan. Misalkan dikatakan mahir atau bisa bermain piano ketika melampaui atau memenuhi kriteria apa. Kita harus tahu yaitu jenis-jenis dari penilaian ini atau jenis-jenis asesmen ini. Perlunya kita mengetahui jenis-jenis asesmen yaitu guna untuk mendukung pembelajaran kita. Dari setiap kita menyampaikan sebuah materi, sebuah bab atau topik baru, tentu saja kita akan mengukur capaian dari rata-rata siswa nantinya sudah paham atau belum, sudah bisa atau belum. Itu kita melakukan sebuah asesmen. Yang pertama yaitu untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada yang dinamakan yaitu asesmen diagnostik. Nah, ini biasanya dilakukan sebelum pembelajaran. Contoh sederhana di sekolah dasar, misalkan mau belajar tata surya. Nah, sebelum belajar gurunya tanya, pernah dengar istilah tata surya? Belum. Nah, misalkan seperti itu. Yaitu guru melakukan sebuah asesmen diagnostik untuk mengetahui sudah tahu atau belum, seperti itu. Jadi mengidentifikasi kemampuan awal. Berarti yang materi yang disampaikan seperti apa, akan tahu. Kemudian yang kedua ada formatif, asesmen formatif. Nah, di sini untuk memantau perkembangan selama belajar. Ketika menyampaikan sebuah materi, guru menanyakan sudah paham atau belum, atau sudah kesulitannya di mana, yaitu termasuk tes formatif. Jadi atau mungkin ulangan harian, misalnya ada ulangan harian, misalkan selesai pembelajaran satu topik atau satu bab, kemudian guru mengadakan ulangan. Nah, itu termasuk tes formatif. Praktek bermain gitar misalkan, di guru apa dosen misalkan mengawasi, nanti misalkan ada kekeliruan disampaikan atau dibetulkan di cara yang benar seperti ini. Itu termasuk formatif. Jadi selama pembelajaran, lebih pada ketika proses. Kemudian ada asesmen sumatif. Sumatif di sini biasanya di akhir, misalkan ujian akhir semester, itu termasuk tes sumatif. Kemudian ada asesmen autentik. Autentik itu kontekstual, sesuai konteksnya. Di sini lebih penilaian ketika benar-benar tampil performa kalian. Nah, ini nanti kita akan membahas satu persatu dari 4 macam jenis penilaian ini. 4 jenis penilaian ini. Nah, yang pertama adalah asesmen diagnostik. Coba Mbak Kadensa dibaca. Asesmen diagnostik tujuan dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa sebelum memulai pembelajaran.
Contoh dalam musik, tes awal kemampuan membaca notasi, evaluasi dasar keterampilan bermain alat musik sebelum kelas dimulai. Nah, jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa asesmen diagnostik di sini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi semacam kayak cek ombak. Jadi kemampuan peserta didiknya sejauh mana, sampai di mana terkait dengan materi yang akan diajarkan. Guru mau mengajarkan tentang sebuah notasi, materi misalkan materi notasi balok. Nah, sebelum menyampaikan ditanyakan dulu, sudah ada yang tahu atau belum lah. Kalau sudah nanti mungkin bisa ditelusur lagi bisanya atau taunya sejauh mana lah, itu bisa kita ketahui untuk mengetahui kekuatan ataupun kelemahan siswa sebelum pembelajaran tadi dimulai, kemampuannya sejauh mana lah itu bisa diketahui. Nah, contoh dalam musik misalkan tes awal kemampuan membaca notasi. Nah, kemampuan awalnya dalam membaca notasi ini sejauh mana? Ini contoh-contoh dari asesmen diagnostik. Tentunya kalian sering mengalami. Yang kedua adalah asesmen formatif. Coba Mas Bagas dibaca. Asesmen formatif tujuan memberikan umpan balik untuk meningkatkan keterampilan kognitif, memberikan umpan balik agar siswa dapat memperbaiki performanya. Contoh dalam musik, guru memberikan komentar langsung saat latihan bermain alat musik, evaluasi teknik vokal saat latihan grup, refleksi mingguan siswa setelah latihan musik. Nah, di sini adalah contoh dari asesmen formatif. Jadi untuk memberikan tujuan memberikan umpan balik. Kalau ada misalkan kesalahan atau kekeliruan bisa diberikan umpan balik. Misalkan ketika latihan atau praktek bermain piano, guru membetulkan misalkan penjariannya misalkan tidak seperti ini, yang benar seperti inilah, dibetulkan misalkan. Jadi selama proses berlangsung, ketika pembelajaran berlangsung, ketika ada yang kesulitan langsung dibantu atau dibetulkan tadi. Kemudian bisa juga misalkan kalau kelas teori, misalkan ada tadi refleksi mingguan. Ketika sudah selesai dalam satu topik diadakan atau selesai dalam pembelajaran dalam satu topik tadi diadakan refleksi kemampuan dalam memahami sejauh mana, yaitu dicek. Jadi ini cenderung ketika masih berproses. Jadi nanti ketika dicek kok ternyata masih ada banyak yang salah atau masih banyak yang belum paham. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bisa dikaitkan lagi atau bisa diulang lagi. Yang berikutnya yaitu asesmen sumatif. Coba Mas Akbar dibaca. Asesmen sumatif tujuan menilai hasil belajar di akhir program, mengukur pencapaian terhadap standar tertentu. Contoh dalam musik, ujian akhir untuk menilai permainan piano atau gitar, ujian akhir semester. Ya, ini asesmen sumatif. Makanya kalau di sekolah itu ada yang namanya tes sumatif, nah itu ya. Nah itu untuk menilai hasil belajar di akhir program atau di akhir semester, di akhir perkuliahan. Nah, kata lulus ada kriterianya. Nah, nanti di akhir ketika dites, yaitu tes sumatif, kalian memenuhi kriteria itu, itu baru dikatakan lulus atau sesuai dengan target atau tujuan pembelajaran tadi. Jadi untuk asesmen sumatif ini untuk mengetahui hasil akhirnya, jadi dilaksanakannya di akhir pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah asesmen autentik. Pernah dengar kata autentik? Pernah ya? Apa? Kira-kira apa autentik? Original. Asli, original. Itu untuk mengevaluasi
kemampuan siswa melalui tugas nyata. Jadi benar-benar real di lapangan. Jadi misalkan pengen mengetahui kemampuan bermain musik ya, dilakukan real di lapangan ketika kalian melakukan konser misalkan. Nah itu performa kalian seperti apa? Kan berbeda misalkan sama-sama tampil ketika sedang tes sama di lapangan. Kadang mungkin sebenarnya ketika bermain sebenarnya bagus, cuman kadang karena sedang tes misalkan jadi nervous atau bagaimana. Lah berbeda dengan performa aslinya. Nah maka untuk diperlukanlah sebuah penilaian autentik ini. Ini untuk mungkin lebih jelas agar bisa membedakan dari perbedaan dari berbagai asesmen tadi, yaitu asesmen formatif, yaitu berlangsung selama proses pembelajaran, nanti diberikan umpan balik secara langsung. Kemudian sumatif biasanya di akhir program pembelajaran untuk mengetahui hasil akhir. Hasil akhirnya seperti apa. Kemudian diagnostik tadi di awal ya, untuk mengetahui kemampuan awal. Biasanya ada pretest seperti itu ya. Kemudian ada autentik, yaitu berbasis tugas nyata yang mencerminkan fakta di lapangan yang sebenarnya. Nah, di sini ada contoh. Ya, yang pertama adalah latihan orkestra. Coba yang bisa menjawab angkat tangan coba. Latihan orkestra. Kira-kira asesmen yang sesuai apa? Tadi ada diagnostik, ada formatif, ada sumatif, ada yang terakhir adalah autentik. Nah kalau latihan orkestra, berarti asesmen yang tepat apa kira-kira? Yang ini Pak, yang sedang berlangsung apa? Oh yang sedang berlangsung berarti apa? Formatif. Formatif. Oke Mas siapa? Bagus. Mas Bagus. Oke. Yang lain sepakat? Sepakat. Ya, sepakat ya. Ya, latihan orkestra. Ya, tadi karena sedang latihan, yang latihan berarti sedang berproses. Berarti asesmen yang tepat adalah kita menggunakan asesmen formatif. Kemudian ujian teori musik. Asesmen apa kira-kira yang tepat? Ya, sumatif. Ada yang tidak sepakat? Oke, ya. Sepakat. Betul. Berarti ujian teori musik kita lakukan dengan asesmen yang tepat, yaitu dengan asesmen sumatif. Ya, karena ujian biasanya di akhir. Kemudian penampilan solo. Apa? Ya, autentik. Ya, betul. Jadi penampilan solo. Penampilan solo berarti kan benar-benar tampil sesuai dengan realitas. Kemudian kira-kira urgensi atau asesmen yang kita lakukan itu kira-kira cukup membantu dalam pembelajaran atau tidak? Pasti sangat membantu Pak. Sangat membantu ya? Pol. Oke, kira-kira ketika kalian berlatih atau bermain musik, kira-kira membantunya di mana? Contohnya, kenapa asesmen itu sangat membantu? Jadi kita tahu di mana kita salahnya Pak. Dan Oke. kita benerin. Kita jadi tahu kesalahan kita, ya, kelemahan atau kesalahan kita di mana. Kemudian kita jadi tahu nanti yang benar seperti apa, agar nanti kedepannya tidak terulang lagi. Satu lubang yang sama Pak. Oke, agar tidak jatuh dalam lubang yang sama. Lubang yang lain. Kemudian yang ketiga, jenis asesmen yang paling sering dialami di kelas musik atau di kelas biasanya apa? Asesmen yang sering. Informatif. Ya. Yang paling sering adalah ketika dalam berproses, yaitu asesmen formatif. Jadi tentunya kita akan lebih banyak berproses, ya. Kita makanya di sekolah itu kita dinamakan apa?
kawah Chandra di muka ya. Kita sering dengar. Nah, karena kita diproses, digembleng dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang misalkan sebelumnya ngelokro jadi saya tahu dari sebelumnya ngelokro atau mungkin sekolah aja aras-arasan, kemudian setelah dimotivasi mendapat inspirasi, kemudian kalian menjadi lebih bersemangat, lebih berkomitmen dalam kalian meraih sebuah cita-cita. Lah di situ adalah buah dari sebuah proses yang kalian alami. Jadi diibaratkan kita ini bermetamorfosis ya, dari ulat bulu menjadi kupu-kupu. Ya. Bapak dulu juga gitu. Pas SMA dulu kan sempat kayak down, kayak demotivasi ya. Karena niatnya pengen sekolah di sekolah A, ternyata nggak lolos. Akhirnya nggak sekolah. Akhirnya pindah di sekolah B lah, sekolahnya itu masih baru. Jadi baru ada kelas 1 dan 2 itu. Jadi sekolahnya kayak aras-arasan itu, sama gurunya itu terus dimotivasi, akhirnya jadi tersadarkan juga. Itu belum ada kelas 3 itu, Pak? Ya? Belum ada kelas 3. Pas Bapak dulu SMA belum. Jadi adanya baru kelas 2 terus saya kelas 1. Jadi baru ada 2 kelas dulu. Jadi dimotivasi, kamu itu sebenarnya harus semangat yang belajarnya jangan malas-malas ya. Belajarnya harus digiatkan. Nah, akhirnya lama-lama itu tersadar, iya, sekolah kan di mana-mana ibaratkan sama, yang penting asal kita semangat, berproses yang benar, tentunya kita akan mampu menunjukkan siapa kita. Ya mungkin untuk hari ini bisa kita cukupkan di sini, yaitu sebagai akhir dari sebuah pelajaran kita hari ini. Bisa kita simpulkan untuk asesmen sangat membantu dalam berbagai aspek pembelajaran kita. Tadi ada yang menyampaikan bahwa dengan adanya asesmen kita dari belum tahu menjadi tahu, kemudian dari guru sendiri juga akan mengetahui ketika siswanya mengalami kesulitan, dia akan tahu kesulitannya apa, karena materinya memang susah atau mungkin karena media atau penyampaiannya yang kurang pas, sehingga akan ada evaluasi dalam pembelajaran berikutnya, seperti itu. Yang perlu kita garis bawahi adalah dari berbagai asesmen tadi saling melengkapi dalam pembelajaran kita. Jadi kita tidak bisa mengklaim asesmen yang paling tepat adalah yang paling unggul adalah ini, tidak, tapi semuanya saling melengkapi. Dan nanti dari asesmen ini kemudian kita akan belajar ke arah evaluasi. Jadi tadi asesmen sekedar penilaian, dan nanti selanjutnya kita akan belajar tentang evaluasi, yaitu kita akan pelajari nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan sampai pada apa itu evaluasi. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan semuanya. Terima kasih, aplaus buat kita semuanya. Oke, semangat dalam belajarnya. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sudah kita pelajari kita diberikan kemudahan dan juga kemudahan dalam melaksanakannya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi cuplikan video dari rangkaian proses pembelajaran mata kuliah asesmen dan evaluasi pendidikan musik. Semoga dapat memberi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi pendidikan musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Terakhir saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.